Udah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Keluar ke sana kalau ada yang baik, sehat Pak Guru. Baik. Baik, Pak. Sepertinya ini kurang semangat ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mudah-mudahan kabarnya hari ini semuanya baik-baik saja dan siap menerima pelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam hal ini, saya persilahkan kepada teman kalian yang selaku ketua kelas, Rosita, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Rosita sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menerima pelajaran dengan sempurna dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengabsen kehadiran kalian ya. Agus Suherjan. Hadir, Pak. Dedi Haryanto. Hadir. Baik. Dina Rahmi. Hadir, Pak. Wah, luar biasa. Pipi Wiku. Hadir, Pak. Baik. Adiroh kalau perempuannya. Hadir. Hamdun. Hadir. Semangat. Muhtar Thayyib. Mana Muhtar Thayyib? hilang. Tadi ada, Pak. Izin, Pak. Munawartu. Hadir. Kencing. Munawartu. Hadir, Pak. Sumaini. Hadir, Pak. Suryaningsih. Hadir, Pak. Sri Utaminingsih. Sri Utaminingsih. Hadir. Rosita. Hadiroh.
Hajira. Hadir, Pak. Baik. Berarti alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Alhamdulillah, Ya, Pak. Halo. Hai. 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 Halo. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo, halo. Jadi baik anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang haji, masih menyambung pelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin itu kita belajar tentang apa? Pengertian Pengertian haji, haji, Pak. Pak. Kemarin kita belajar Haji, tentang Pak. pengertian haji, hukum haji dan syarat wajib. Haji. Haji. Ada yang masih ingat syarat haji itu ada berapa kemarin? Ada 5. Ada 5. Ya baik, pinter sekali. Rupanya masih ingat. Terus hukum haji kemarin ada yang masih ingat apa hukumnya kemarin? Hukum haji? Hukumnya wajib, Pak. Wajib bagi yang mampu. Ya wajib bagi yang mampu. mampu. Biasa. Baik anak-anak sekalian. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, amalan haji dan larangan haji dan pembayaran dam atau denda. Jadi pada tujuan pembelajaran kita kali ini peserta didik itu mampu menjelaskan rukun haji dengan baik dan benar, kemudian menjelaskan wajib haji dengan baik dan benar, menjelaskan sunnah haji dengan baik dan benar, menjelaskan amalan haji dengan baik dan benar, menjelaskan larangan selama haji dan pembayaran dam atau denda. Selanjutnya kompetisi dasar sesuai dengan KMA 183 tahun 2019 yaitu masih dengan memahami ketentuan haji dan umroh yaitu 3.6. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada hari ini siswa dapat menjelaskan rukun haji, siswa dapat menjelaskan wajib haji, siswa dapat menjelaskan sunnah haji, siswa dapat menjelaskan amalan haji, siswa dapat menjelaskan larangan haji dan pembayaran dam. Jadi peta konsep pelajaran kita kali ini adalah seperti ini ya. Nanti kita akan belajar tentang rukun haji, kita akan belajar tentang wajib haji, sunnah haji, amalan haji dan larangan haji dan dam atau denda. Halo. Hai. Hai, Pak. Hai. Halo. Oke. Baik, masih semangat ya? Masih semangat ya? Masih, Semangat, Pak Pak. Guru. Pak dulu, semangat pagi. 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 Luar biasa. Yes. Oke, mantap. Apa itu? Oke. Pak Guru ingin tanya dulu Siap. sebelum. Oke. Tolong perhatikan ini. Bisa dilihat? Bisa, Pak Guru. Oke, bisa dilihat ini gambarnya? Bisa, Pak Guru. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya. Pernah melihat orang pergi haji enggak? Pernah, Pak Guru. Pernah, Pak. Oh, pernah. Kalau pernah, kemana perginya? Mekah. Ke Mekah. Ke Makkah. Ya. Berapa lama biasanya pergi haji? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Menggunakan apa? Kendaraan? Pesawat Pak Guru. terbang, Pak Guru. Nah, mungkin Pak Guru sekarang mau tanya ini. Mau tanya Nak Dedi. Nak Dedi, Ya, orang Pak tuanya Guru. pernah enggak? Orang tuanya sudah haji apa belum? Belum, Pak Guru. Belum. Siapa yang bapak ibunya sudah melaksanakan haji? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Ya.
Alhamdulillah. Kalau tetangga ada enggak? Tetangga banyak. Banyak Pak Guru. Banyak tetangga, Pak. Banyak. Nah, berarti kalau dia sudah pergi haji, itu tandanya dia sudah melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Yang Yang kelima, yang terakhir. Ya, itu sangat luar biasa ya. Ya. Nah, jadi di sini coba sekarang Pak Guru ingin kalian lihat gambar ini. Ada yang bisa menanggapi dari gambar ini tentang apa? Perjalanan seorang yang Pelaksanaan pergi ibadah haji. Perjalanan haji Seorang ya. ketika pergi menunaikan ibadah haji, Pak Guru. Ya. Terus ada yang lain? Ada Pak Guru. Ayo silakan Hamdul. Ya. Perjalanan seseorang pergi haji dan pelaksanaan ibadah haji. Luar biasa. Tenang, nak. Hebat. Demam. Luar biasa jawabannya. Ada yang lain? Ada Pak Guru. Nadedi, silakan Nadedi. Ya, gambar ini menjelaskan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Oke, mantap. Ada yang lain lagi? Ada yang masih menanggapi dari gambar yang kalian lihat? Yang lain jangan main-main ya. Terus Apa, Guru? ya. Jadi di sini ini adalah prosesi pelaksanaan ibadah haji, ya. Ibadah haji. Ibadah haji. Ya, Ya, Pak. pertama mikot itu ya. Ya, mikot Ya. ini persiapan berangkat. Ya, ini gambar nomor 1. Kemudian nomor 2 ada tawaf. Tawaf. Terus yang ketiga apa? Sa'i. Sa'i. Terus yang keempat Wukuf. Wukuf biasanya di mana tempatnya wukuf kalau orang Di haji? Arafah. Ya, Arafah. Bagus, luar biasa. Selanjutnya yang nomor 5 Melempar Melontar jumroh. jumroh. melontar jumroh. Iya. Melontar Terus yang keenam apa? Jumroh. Pak Guru. Tahalul itu Cukur adalah rambut. Rambut, cukur. Coba Bagian. mutar. Apa itu tahalul? Apa itu tahalul mutar? Cukur rambut Pak Guru. Ya, mencukur rambut ya. Terus kemudian yang keenam, yang ketujuh, Tawaf. ya, Kembali ke Mekah Pak Guru. ya. Tawaf Coba. ibadah. Coba semua ini, apa yang maksud dengan tawaf ini? Tawaf itu apa? Saya Pak Guru. mengelilingi Ka'bah, Pak. Mengelilingi Ka'bah. Sebanyak 7 kali. Bagus. Pinter. Berapa kali? Berapa kali orang tawaf? 7 kali. 7 kali, Pak Guru. Pak. 7 Putaran. kali. Hebat semuanya ya. Berikutnya yang ke-8 apa ini? Kembali ke Mina untuk kembali Untuk melontar melontar Kembali jumroh. ke Mina untuk melontar jumrah. Nah, kemudian ada yang ke-9 apa? Tawaf wada. Perpisahan. Halo. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Perpisahan, Pak Guru. Kemudian yang ke-10 apa? Kembali ke Kembali ke Balik ke kampung tanah halaman negara Nah, masing-masing. pulang, Pak sekarang Guru. Pak Guru tanya, Pulang. kalau sudah pergi haji, kalau sudah nyampe di rumahnya disebut apa? Pak Haji mabrur. Haji. Kalau ibu-ibu disebut apa? Aja. Ya, luar biasa. Pintar. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selanjutnya ya, teman sekalian. Nah, di sini sekarang kita ingin mengetahui ya, yang pertama ini tentang rukun haji. Haji. Ya, rukun haji itu ada berapa? Di sini ada 6. Ya, yang pertama rukun haji itu adalah ihram, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, disertai niat haji atau umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau di dalam ihram itu
kalau di dalam ihram itu kalian lupa membaca niat, maka amal-amalnya itu atau pekerjaannya itu menjadi sia-sia. Jadi waktu ihram itu kita memasang niat. Niat haji itu seperti apa? Ada yang bisa bacakan Pak Guru ini? Apa niat haji? Ayo kita sama-sama sama Pak Guru ya. Ya, Pak. Ayo. Halo. Halo. Halo, hai. Hai. Halo. Ya, kita baca niatnya sama-sama ya. Ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja Nawaitul hajja wa ahramtu wa ahramtu bihi lillahi billahi ta'ala. ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul Coba semuanya. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi Ta'ala. Baik. Nah, Lillahi ta'ala. kemudian anak-anakku sekalian, di dalam ihram itu disunahkan apa? Ini ihram ini adalah persiapan ya sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Pertama itu harus ihram. Nah, di dalam ihram itu disunahkan adalah mandi, ya. Mandi, kemudian memotong, terus kemudian mencukur rambut, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju putih tidak dijahit. Nah, jadi ini pakaian ihram namanya ya. Baju putih yang tidak berjahit itu namanya pakaian ihram. Kemudian sholat sunnah ihram. Kemudian yang terakhir itu adalah memperbanyak baca talbiyah. Oke, sekarang siapa yang Pak Guru tunjuk sekarang ini yang paling pintar? Bisa enggak bacakan Pak Guru ini? Apa namanya bacaan talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Terus Labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillah wa ni'mata. Apa kayak kita? Terus La syarika laka. Oke, pintar. Coba yang laki-laki dulu ini, yang dari tadi yang ganteng-ganteng. Ayo, silakan bacakan Pak Guru. Doa talbiyah, bacaan talbiyahnya. Ditunjuk aja Pak Guru. Nah, coba Hamdun, Ya Pak Guru. bacakan talbiyah coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, tepuk tangan dulu. Baik ya. Ya, mudah-mudahan ya kita yang hadir pada pagi hari ini, Pak Guru dan kalian semua, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Mau enggak? Mau enggak? Mau Pak Guru. Ya, ingat ya kalau mau pergi haji, rajin-rajin berdoa. Allah memberikan kita kemudahan di dalam melaksanakan haji. Baik anak-anak sekalian, berikutnya adalah yang kedua tadi, yang pertama ihram, yang kedua adalah wukuf. Ya, wukuf yaitu hadir berdiam diri di padang Arafah, sudah tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau bercukur, yang keenam adalah tertib. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sekalian? Ada Pak Guru. Ya. Nah, Hamdun. Bukan saya Pak Dek. Dedi. Ya. Sorry. Lewat gantengnya Nah Dedi ini luar biasa dia. Tadi salah satu rukun haji yakni ihram. Ya. Yakni memakai pakaian tidak berjahit dan serba putih. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Guru, mengapa tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit, Pak Guru? Oke, sebelum Pak Guru jawab, ada yang lain? Pak Guru. Ya, Hamdun. Karena itu memang rukunnya.
pakaiannya tidak boleh berjahit. Ya, terus ada yang lain? Silakan, yang lain bisa jawab. Bantu Ya, jawab. Pak Guru. Ya, Namutar. Ya, bukannya tidak diperbolehkan Pak Guru, tapi itu untuk menyatukan semua, tidak membeda-bedakan. Kesenjangan Itu, Pak sosial. Guru. Nah, untuk Baik. supaya tidak membeda-bedakan Pak Guru, yang kaya, yang miskin sama semua Pak Guru. Mau jadi presiden, mau jadi tukang kayu, tukang kebun Pak Guru, tetap sama pakaiannya Pak Guru. Luar biasa. Jempol 100 untuk Namutar nih ya. Ya, Terima kasih jadi Pak Guru. oke. Bagaimana Nak Dedi? Bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Ini yang perempuan-perempuan ini banyaknya diam-diam ini, malu-malu, Maluku di Ambon semua. Tanya Pak Guru satu. Ya, Mau nanya kenapa pas lempar jumrah pakai batu? nah ini berarti yang bertanya perempuan, berarti teman-temannya yang perempuan yang harus jawab ini. Ayo. Ini dari tadi tidur aja ini, Munawartu sama Suma ini. Ayo bangun dulu, semangat. Dari tadi di Kurang belakang jelas Pak duduk. sinyal. Dari belakang duduk aja dari tadi ini merenung. Ayo. Tadi pertanyaan temannya itu, mengapa menggunakan batu di dalam melontar jumroh? Yuk. Karena batu mudah didapatkan Pak. Oke, mantap. Yuk, yang lain. Ada yang lain? Ada Pak Guru. Ya, ini Hamdun ya, Hamdun. Ya, Hamdun. Itu ada kisahnya Pak Guru. Ya. Terus Dulu ketika Nabi Ismail alaihissalam ketika mau dikorbankan oleh bapaknya Ibrahim, di sana diganggu oleh setan sehingga dilempar pakai batu setannya. ya, pas. Ada cukup? Ya, Ya. Jadi itu adalah simbol dari bagaimana usaha Nabi Ibrahim ketika melempar iblis yang mengganggu perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, kita lanjut ya karena waktunya terbatas. Selanjutnya tadi sudah kita belajar tentang rukun haji. Sekarang yang kita pelajari adalah wajib haji. Jadi wajib haji itu adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai perlengkapan rukun haji. Jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Ya, nah, jelas nanti kalian bisa bedakan mana rukun haji dan mana wajib haji. Yang termasuk wajib haji itu apa? Yang pertama ini bisa bacakan Pak Guru apa? Ihram dari mikot. Itu dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. Jadi mikot ya. Jadi mikot itu mulai setarnya dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mabit. Mabit itu artinya bermalam di Musdalifah. Waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqobah pada hari tasyrik. Nah, ada yang tahu enggak hari tasyrik itu tanggal berapa saja? Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, luar biasa. Hebat anak muridnya Pak Guru ini. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya adalah mabit bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian tawaf wada. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar tadi, tawaf wada. Tawaf wada itu artinya apa? Tawaf perpisahan. Sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Ini tawaf wada ini sekedar Pak Guru cerita sedikit. Di tawaf wada ini Pak Guru sering mendengar orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, mereka banyak yang menangis di sini ya, tawaf wada ini, karena saking rindu dan betahnya di kota di Mekah. Tawaf wada itu banyak yang nangis.
Ya, karena namanya sudah tahu pada itu, dia mau meninggalkan kota Mekah, akan kembali pulang ke tanah air. Itu hanya cerita, mudah-mudahan ya. Sekali lagi kita berharap yang namanya haji ini semua rindu ingin melaksanakan haji. Kemudian berikutnya adalah menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Kemudian selanjutnya, di sini ada sunnah haji. Di sini sunnah haji itu apa? Ada mandi ketika hendak ihram, itu ada sunnah. Kemudian membaca talbiyah yang tadi itu labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik ila akhirih. Itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, Ada yang bisa sebutkan Pak Guru? Masih ingat arti sunnah, pengertian sunnah? jika dikerjakan mendapat Apabila pahala, dikerjakan mendapat Apabila pahala. dikerjakan dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Ya, semua Tidak pasti paham. berdosa. Sinonim dari kata sunnah itu banyak anak-anakku sekalian ya. Ada mandub, ada mustahab, ada tatawu, itu sama. Artinya sinonimnya sama, pengertiannya sama. Jadi ketika ada kata-kata ini, maka maknanya hampir sama dengan sunnah. Kemudian, sekarang ini ada yang bisa membedakan perbedaan rukun haji dan wajib haji tadi? Ada yang bisa bantu Pak Guru? Perbedaan rukun dan wajib haji. ya Pak Guru. Ya, Muhtar, silakan Muhtar. Kalau rukun haji itu Pak Guru, jika ditinggalkan itu hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti. Kalau wajib haji itu sah tapi diganti dengan dam atau denda Pak Guru. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Muhtar. Ini jawabannya luar biasa ya. Oke. Ada lagi yang lain yang lebih simpel atau yang sederhana tentang perbedaan rukun dan wajib haji? Halo? Ya, Pak. Ya, Bapak Sri Utami. Kalau rukun haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Ya, terus? Sedangkan kalau wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila ditinggalkan dapat diganti dengan dam dan hajinya menjadi sah. Oke, kita upload 100 untuk Sri Utami ya. Terima kasih. Jadi secara sederhana ya, kalau misalnya rukun haji itu salah satunya tidak dikerjakan, misalnya ketika sudah melaksanakan haji, yang rukun haji dia tidak sempat melakukan ihram, maka hajinya itu tidak sah. Kalau dia tidak sahih bagaimana? Sama juga ya, tidak sah. Jelas rukun rukun haji yang 6 itu harus berurutan. Tidak boleh ihramnya nanti terakhir, tawaf dulu misalnya atau sa'i dulu misalnya, maka itu tidak sah. Harus berurutan. Oke, halo. Hai. Oke, sekarang Pak Guru ingin bagi kelompok ya. Pak Guru ingin bagi kelompok. Kelompok pertama ini Dedi, Hajira, dan Rosita. Kelompok 2 ada Hamdun, Munawartu, Dina Rahmi, dan Sumaini. Kelompok 3 Muhtar Thoyib, Sri Utami Ningsih, dan Surya Ningsih. Kemudian Pipi Wiku. Baik, lembar kerjanya adalah, tolong dilihat ini. Kita buka lembar kerjanya. Ya, sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah. Nah, sekarang akan Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian baca lembar kerjanya, terus kalian baca ya, di sini sudah ada petunjuk belajarnya, materinya ada ya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya, kegiatan diskusinya. Kemudian
teknis pengerjaannya itu secara berkelompok ya. Kalian bekerja secara berkelompok. Nah, nanti kalian di kelompoknya itu kelompok apa ya? Misalnya nanti kelompok apa namanya? Kelompok 1 misalnya Abu Bakar, terus kelompok 2 misalnya siapa? Umar bin Khattab, terus kelompok 3 apa siapa? Usman ya. Usman bin Affan. Ya, itu ya. Nanti akan Pak Guru suruh tes satu-satu nih kelompok Abu Bakar, Umar dan Usman. Ya, tulis nama kelompoknya Usman. di bawah. Nah, tugasnya adalah ya kalian buka link YouTube di sini ya. Nanti kalian buka. Ingat Pak Guru pesan tadi kemarin kan, Pak Guru suruh bawa handphone atau gadget. Bawa enggak? Bawa Pak Guru. Pak Guru. Kelompok 1 itu nanti akan membuka link yang sudah Pak Guru buatkan di situ di tugasnya. Jadi tugas kelompok 1 itu adalah mengamati ya, mengamati video yang kalian lihat di link YouTube-nya, yaitu tentang rukun dan wajib haji. Kemudian kelompok 2, kelompok Umar. Nah, tugasnya juga ada di link YouTube yang ini, tinggal diklik. Nanti kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya, kemudian hasilnya itu ditulis di sini di hasil pengamatan kalian, ya. Ya Pak Guru. Kemudian Ya, sama Pak juga Guru. kelompok yang ketiga yaitu Usman. Nah, kelompok Usman silakan sama juga tugasnya, tapi ini beda-beda ya. Tugasnya kelompok 1 beda, kelompok 2 tugasnya berbeda, yaitu tentang ada yang amalan haji dan larangan haji. Kemudian yang kelompok 3 itu tentang hal-hal yang disunahkan di dalam melaksanakan haji. Oke, Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan dengan teman-temannya ya. Akan dikerjakan tugasnya. Sudah? Ya Pak Guru. Oke. Ya, yang kelompok 1, kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar, apa yang dilihat di dalam videonya? Kita cepat sekali kembali ya. Siapa yang mewakili kelompok 1? Coba Rosita. Rosita. Maaf Pak, belum dibuka. Apa tadi judulnya? Pak Agus, tolong waktunya ya diperhatikan. Maksimal itu 30 menit. Ya. Jadi intinya kelompok 1 itu tentang pengertian dan rukun haji. Kelompok 2 itu tentang amalan haji. Yang ketiga itu tentang Amalan haji. sunah-sunah haji. Ya. Oke. Oke, Pak Guru terima kasih sudah tampil semuanya. Kelompok Abu Bakar, Umar, dan Usman. Kita tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil di depan. Baik. Pak Guru ingin melakukan simulasi, sedikit saja simulasinya, ya. Oke, sudah lihat di sini? Ya Pak Guru. Nah, sekarang kita akan simulasi. Pak Guru tanya, Dedi, urutan Ya, rukun Pak haji Guru. yang pertama, kamu bisa lihat di tulisan di bawah ini, yang warna apa? Yang nomor 1 urutannya? Ihram Pak Guru. Ihram, pinter ya, ihram, ini dia ihram. Oke, selanjutnya Hamdun. Tawaf. Ya. Terus yang ketiga Sri Utami Ningsih. Cukup Pak Guru. Ya. Terus yang keempat Sa'i. AI. Sa'i, ya pinter. Terus berikutnya Alul. Tahalul. Tertib. Yang terakhir Tertib. tertib. Ya. Terima kasih yang sudah maju ke depan kelas untuk menyusun urutan daripada rukun haji. Tepuk tangan semuanya yang sudah maju. Baik, anak-anakku sekalian,
Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Ya Pak Guru. Rukun haji ada berapa? Rukun haji ada berapa tadi? Ada 5. 5. Ada 5. Rukun haji ada 5. Yang pertama itu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima halul, yang keenam itu yang keenam itu tartib. Wajib haji itu ada berapa? Ada ihram dari miqat, mabit atau bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, mabit, bermalam di Mina, tawaf wada, yang kemudian menjauhkan diri dari yang dilarang. Ya, baik, anak-anak sekalian, sudah bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu depan kita minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang cara pelaksanaan haji dan urutan di dalam pelaksanaan haji. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Amin. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ya, untuk penampilan dari Pak Agus, ini karena ini berupa ujian, kalau menurut saya, maaf saya agak bising ya karena ada musik di tetangga di malam minggu. Ya, Bu. Nanti kita kesepakatan juga dari Ibu Pamong. Kalau saya komentarnya nanti setelah, atau ini ya, karena ini pertanyaan juga, pertanyaan untuk kegiatan praktek dan juga untuk ujian, pertanyaan untuk lisan. Jadi saya, maaf Bu Yuni, saya chat ya. Ya, baik Bu Dokter. Kondisi provinsi Gorontalo di luar provinsi Gorontalo.
Baik, Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kesepakatan kita tadi, sesi awal itu praktek dulu semua. Nanti pada saat terakhir, pada saat sesi kedua itu ujian lisan sekaligus pertanyaan tentang komponen dan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, satu lagi insya Allah ya, satu lagi bisa. Kalau mungkin kasihan Ibu Pamung juga lagi banyak aktivitas harian sehingga butuh istirahat malam ini supaya besok kita plot untuk mengajar. Besok plot untuk praktek. Kita bisa mulai jam 8.30 sampai selesai. Baik, saya persilakan satu lagi Pak siapa tadi yang kedua? Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. Salah dua saja dulu, nanti kita persiapkan besok supaya fit. Baik, silakan Pak Dedi. Izin rekod Pak Ketua. Oke. Silakan Pak, sudah. Coba dicek. Coba dicek Pak. Pak Agus yang rekod atau saya? Bisa, sudah saya izinkan Pak. Sudah saya izinkan. Coba. Itu masih aktif recordnya Pak. Bisa? Bentar. Ya, sudah. Oke, sudah. Ada.